Assalamualaikum keluarga Qur'ani. Kembali lagi bareng saya Desti. Jadi kemarin saya sempat dapat curhatan dari salah satu mama di Gema Qur'ani. Kita panggil aja Mama A ya. Jadi ceritanya Mama A gak sengaja dengerin anaknya lagi ngaji. Tentu saja beliau senang karena anaknya ngaji sendiri tanpa disuruh. Tapi begitu didengarkan lebih teliti, beliau kaget. Bacaan anaknya lancar, tapi kok kayak datar-datar aja. Bacaan panjang pendeknya sama rata, kayak ditabrak terus. Padahal si kecil ini ngaji hampir tiap hari, bahkan ikut TPA dekat rumah. Nah, cerita kayak gini tuh gak cuma dialami oleh Mama A loh. Banyak banget orang tua di luar sana yang juga ngerasain hal yang sama. Anak sudah bisa baca, tapi gak yakin apakah bacaan Al-Qur'annya udah benar atau belum. Nah, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng. Apa sih bacaan Al-Qur'an yang benar itu? Dan gimana cara sederhana buat orang tua cek bacaan anak walaupun bukan guru ngaji. Yuk kita mulai! Kadang kita sebagai orang tua udah seneng ya, anak sudah bisa ngaji sendiri, sudah lancar baca huruf-hurufnya. Tapi kita lupa satu hal, lancar belum tentu benar. Bisa aja bacaan Al-Qur'an anak panjang pendeknya asal, atau ada huruf yang salah ucap. Tapi anaknya nggak sadar, dan kita juga nggak paham cara ngeceknya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua. Walaupun bukan guru tahsin atau ustazah, tetap bisa bantu anak untuk baca Al-Qur'an lebih benar, pelan-pelan sesuai kaidah, tanpa harus membuat anak merasa ditekan. Kapan sebaiknya orang tua cek bacaan anak? Jawabannya, sejak anak sudah mulai terbiasa membaca Al-Qur'an sendiri. Apalagi kalau sudah di atas usia 6-7 tahun. Sudah mulai stabil emosinya, sudah mulai bisa diajak konsisten, dan sudah bisa dibiasakan bacaan Al-Qur'an yang baik dari awal. Nah, sekarang gimana cara cek bacaan anak dengan sederhana? Bahkan kalau kita bukan guru ngaji. Yang pertama, dengarkan tanpa memotong. Dengerin anak baca sampai selesai, satu ayat atau satu baris. Jangan langsung dipotong, walaupun kedengarannya salah. Biarkan anak merasa tenang dan percaya diri dulu. Kedua, perhatikan apakah huruf-hurufnya keluar dengan jelas. Perhatikan huruf yang terdengar mirip atau sering ketukar. Misalnya, huruf shod dengan huruf sin, huruf qaf dengan huruf kaf, huruf dzal dengan huruf zai, dan bantu bedakan dengan pelan-pelan. Contohkan bacaan yang benar. Ketiga, cek bacaan panjang pendeknya. Apakah anak bisa bedain kapan harus dibaca panjang, kapan harus dibaca pendek? Bantu pakai gerakan tangan sederhana, biar anak gampang ingatnya. Misalnya, 2 ketukan, 4 ketukan, atau 6 ketukan. Keempat, perhatikan kelancaran. Bacaannya lancar, tapi nggak kebut-kebutan. Dan pastikan bacaan dibaca rangkai, tidak terputus-putus. Dan supaya lebih gampang, saya sudah siapkan alat bantu sederhana yang bisa di-download di deskripsi video ini. Di sini adalah contoh alat cek sederhana yang bisa keluarga Qur'ani gunakan di rumah untuk mengecek apakah bacaan Al-Qur'an Ananda sudah sesuai tajwid tahap 1. Nah, di tahap 1 ini ada beberapa poin yang menjadi indikator untuk menilai bacaan Ananda sudah lancar atau belum. Seperti pada poin yang pertama, di sini ada aktivitas membaca huruf hijaiyah secara acak. Keluarga Qur'ani bisa pastikan apakah Ananda sudah tidak ada lagi yang tertukar huruf hijaiyahnya. Nanti tinggal di checklist pada kolom yang ini. Pada poin yang kedua, apakah Ananda sudah bisa membaca huruf hijaiyah yang bunyinya terdengar serupa? Dan pada poin ketiga, apakah Ananda sudah bisa membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan domah tanpa tertukar dengan harokat yang lainnya? Dan seterusnya. Keluarga Qur'ani bisa cek kolom deskripsi video ini, nanti tinggal print dan gunakan di rumah supaya lebih praktis. Jadi keluarga Qur'ani, kita semua pasti nggak mau ya, anak sudah setiap hari meluangkan waktu untuk belajar ngaji, tapi bacaannya masih belum benar.
Dengan kita aware terhadap bacaan anak, kita nggak cuma bantu mereka membaca Al-Quran dengan lebih baik, tapi kita juga jadi lebih peka. Apakah tempat belajar yang kita pilih sudah membantu anak membaca Al-Quran dengan cara yang benar dan terarah? Karena nggak semua tempat ngaji fokus ke kualitas bacaan. Dan justru disinilah peran orang tua jadi sangat penting. Kita yang paling tahu potensi anak, kita yang bisa jadi support sistem terbaik mereka, dan kita juga yang bisa menuntun mereka untuk mencintai Al-Quran, bukan sekedar membaca. Jangan lupa, di deskripsi video ini saya sudah siapkan alat bantu sederhana yang bisa keluarga Quran download dan pakai di rumah. Semoga bermanfaat ya. Saya Desti pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.